Salam Kerahiman. Hari ini 9 Mei. Kita akan bahas atau baca dari 133. Seperti biasa, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hati-Nya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diary 133. Pada suatu hari, salah seorang muda yang sudah lanjut usia memanggilku. Seolah-olah halilintar di siang bolong menyambar kepalaku sedemikian dahsyat, sehingga aku bahkan tidak dapat mengerti apa yang sedang ia katakan. Tetapi tidak lama kemudian aku mengerti bahwa yang ia lontarkan itu berkaitan dengan suatu masalah yang sama sekali tidak tergantung dari aku. Ia berkata kepadaku, "Suster, buanglah dari kepalamu gagasan bahwa Tuhan Yesus mau bersatu dengan cara yang sedemikian mesra dengan seonggok ketidaksempurnaan yang memprihatinkan seperti kamu. Ingatlah bahwa hanya dengan jiwa-jiwa kuduslah Tuhan Yesus bergaul seperti itu." Aku mengakui bahwa ia benar, sebab aku ini memang seorang malang, tetapi aku masih percaya akan kerahiman Allah. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan, aku merendahkan diri dan berkata, "Yesus, tampaknya Engkau tidak bersatu erat dengan orang yang sedemikian malang seperti aku." Tenanglah putriku, persis lewat kepapaan seperti itu, aku ingin menunjukkan kuasa kerahimanku. Aku memahami bahwa muda itu hanya ingin merendahkan aku. Jadi Suster Faustina heran, kok bisa tiba-tiba dipanggil oleh si Muder, dan Muder tiba-tiba ngomong seperti itu. Bahwa buanglah pikiran dari kepalamu gagasan bahwa Tuhan mau bersatu dengan kamu dengan cara sedemikian mesra. Karena kamu tuh gak sempurna. Tuhan itu hanya bersatu dengan jiwa-jiwa yang kudus. Tuhan itu hanya mau bergaul dengan jiwa-jiwa yang kudus. Itu omongan dari si Muder tua ini. Yang Faustina pikir, ya memang, dia memang nggak sempurna, dia memang penuh ketidakberdayaan, dia penuh dengan kepapaan. Tapi di situ Yesus bilang, "Tenanglah putriku, persis lewat kepapaan seperti itu, aku ingin menunjukkan kuasa kerahimanku." Jadi sekali lagi, kita nggak perlu merasa kecil hati, kita nggak perlu merasa tidak berdaya, tidak berharga. Karena kita harus ingat, Tuhan menciptakan kita semua manusia itu berharga di matanya. Kita ini manusia-manusia yang berharga.
Jadi kalau ada yang melecehkan atau tidak menghargai atau tidak menganggap, dicurigai, dihakimi, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu pusing. Saya mau cerita satu hal ya. Dulu waktu saya kerja di salah satu perusahaan, saya jadi komisaris dan ada satu direktur utama. Direktur utama bilang begini kepada saya, "Bu, gila, kita nih nggak dipercaya sama bos, sama owner maksudnya. Karena ternyata owner meminta seseorang untuk memeriksa semua pengeluaran dari perusahaan tersebut. Termasuk pengeluaran dia, pengeluaran saya juga, mau diperiksa pengeluaran itu dipakai buat apa aja. Apakah dipakai untuk hal-hal yang saya tidak berhak untuk melakukannya. Pertama, saya kerja nggak suka pakai fasilitas tersebut. Jadi pusing amat, saya nggak perlu khawatir, dia mau periksa juga boleh saja. Tapi si dirut ini bilang, memang Bu, kita nggak makan uang perusahaan. Tapi dia nggak menghargai kita dong. Kita sudah punya posisi seperti ini, harusnya dia percaya. Kok malah ini menyuruh staf lain untuk menyelidiki pengeluaran-pengeluaran tersebut? Saya bilang, ya dia mau periksa atau nggak periksa itu hak dia, ini perusahaan-perusahaan dia. Tapi ingat, setelah dia periksa dan memang kita tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, dia suka, nggak suka, akan tambah respect sama kita. Wah tapi nggak bisa Bu, saya merasa terhina, saya merasa tidak dihargai. Kembali lagi, urusannya masing-masing. Tapi yang pasti proses pemeriksaan itu berjalan. Setelah diperiksa, selesai, saya juga nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya tidak melakukan sesuatu apapun, jadi takut apa? Dan saya juga tidak perlu berharap-harap dia akan panggil saya atau dia akan menemukan sesuatu, karena memang tidak ada terjadi hal-hal yang seperti diduganya. Dan betul ternyata dia menjadi semakin respect karena saya punya hak itu tidak saya pakai. Bahkan saya tidak memakai hal-hal, apalagi hak saya aja nggak saya pakai, apalagi yang di luar hak saya. Nah di situ saya juga belajar satu hal, bahwa kalau kita dilecehkan, diremehkan, atau dimata-matai, atau dicurigai, ya kenapa pusing? Yang penting kita udah jalan benar, kita nggak perlu takut. Tapi melalui peristiwa itu, saya yakin 100% owner itu menjadi lebih percaya. Jadi suatu kepercayaan itu juga nggak bisa tiba-tiba seperti itu. Tapi melalui suatu proses, melalui suatu pengalaman, melalui suatu keadaan. Sehingga ada pernah teman saya protes juga begini, Esther, kenapa ya si bos itu percaya sama kamu, sama saya kok enggak? Padahal apa yang saya lakukan sama seperti yang Ibu Esther lakukan. Ya saya dalam hati pikir, ya percaya kan nggak bisa dibeli. Itu suatu proses, ya. Begitu pula dengan kita semua. Ya, begitu pula dengan kita semua. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Mau jujur, mau tidak jujur, mau apa adanya, mau rekayasa, itu semua ada konsekuensinya, ada resikonya, ada akibatnya. Itu aja yang saya ingin sharing hari ini. Artinya sama seperti yang Suster Faustina alami, kita semua juga bisa mengalaminya, bisa dihakimi, bisa dilecehkan, bisa dihina, bisa direndahkan. Tapi semuanya itu adalah kembali kepada kita. Kita menanggapi, kita melawan, kita marah, kita khawatir, kita dendam, itu semua akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan yang Suster Faustina lakukan, dia datang pada Yesus. Begitu pula dengan kita semua. Kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pembahasan pada hari ini, di mana kembali Engkau mengingatkan kami bahwa di dunia ini ada orang-orang yang sudah hidup berkenan kepadamu, tapi ada juga yang masih fokus kepada diri sendiri, menghakimi, merendahkan orang, mengucilkan, meremehkan. Tapi biarlah melalui semua kejadian ini, kami boleh belajar untuk rendah hati, belajar untuk menyangkal diri, dan juga
Jamah hati kami Tuhan, untuk kami juga boleh berani berdoa buat mereka, agar mereka tidak lagi punya pikiran seperti itu, sehingga mereka juga bisa merasakan damai dan sukacita yang berasal daripadamu. Tetap kirimkan malaikat-malaikatmu untuk kami Tuhan, agar kami selalu dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.